Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesna Nurul Fauzia dari semester 5B. Di sini saya akan sedikit mereview mata kuliah metode penelitian hukum yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Nah, pada pertemuan kedua kali ini beliau membahas mengenai dalam metode penelitian hukum ini harus didukung oleh teori. Teori adalah sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, karena itu teori diartikan sebagai spekulatif. Teori ini juga harus didukung oleh fakta. Fakta ini adalah teori yang telah terbukti kebenarannya, sehingga fakta adalah benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Teori mempunyai peranan penting bagi penelitian. Yang pertama, teori mengarahkan penelitian. Teori ini memberi arahan pada penelitian dengan membatasi fakta-fakta yang harus dipelajari dari dunia kenyataan yang luas. Yang kedua, teori merangkum pengetahuan. Teori ini merangkum fakta-fakta dalam bentuk generalisasi dalam prinsip-prinsip, sehingga fakta-fakta lebih mudah dipahami dalam rangka generalisasi. Dan yang ketiga, teori meramalkan fakta. Dengan teori dicoba meramalkan kejadian, mempelajari kondisi-kondisi yang menuju kepada kejadian itu. Nah, jadi teori dan fakta ini saling berhubungan. Teori dapat memberikan petunjuk untuk mengungkapkan fakta-fakta baru, dan sebaliknya, fakta juga dapat memberikan dorongan untuk menyusun teori baru atau mengubah dan menggantikan teori lama. Selanjutnya, ada peranan fakta dalam penelitian. Itu ada yang pertama, fakta dapat merupakan alasan untuk menolak teori yang ada. Yang kedua, fakta menyebabkan lahirnya teori baru. Dan yang ketiga, fakta dapat memberikan dorongan untuk mempertajam atau memperhalus rumusan teori yang sudah ada. Di sini juga ada unsur-unsur penelitian. Penelitian ini diawali dengan adanya permasalahan. Setiap peneliti harus dapat menemukan dan merumuskan masalah-masalah, tapi tidak semua permasalahan ini dapat diteliti karena yang pertama, masalah yang diteliti harus dapat diidentifikasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Yang kedua, tenaga yang cakap untuk melakukan penelitian. Dan yang ketiga, tersedianya alat atau sarana yang sesuai dengan objek penelitian. Yang keempat, adanya data yang terkumpul harus dapat diukur dan dianalisa. Yang kelima, masalah yang diteliti harus bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan kebutuhan praktis tertentu. Yang terakhir ada penelitian sebaiknya itu dilakukan dengan merumuskan atau menetapkan identifikasi masalah, menyusun kerangka pemikiran, mengajukan hipotesis, menguji hipotesis, dan membahas dan menarik kesimpulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.